Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama Ibu Ken Ilmiati, Ibu mengajar di SDN Pesanggerahan 02. Hari ini Ibu akan berbagi tentang proses terjadinya hujan IPA KD 3.7 dan 4.7. Disimak ya anak-anak videonya. Proses terjadinya hujan dikenal dengan istilah siklus air. Siklus air adalah proses terjadinya air secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti, bahkan habis. Mulai dari air yang ada di daratan, berubah menjadi awan, kemudian kembali menjadi hujan. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari Ibu. Kesediaan air di daratan bumi dapat terjaga karena adanya hujan. Hujan dapat terjadi karena adanya suatu proses alam yang berlangsung secara berulang. Proses alam tersebut dikenal dengan istilah siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di danau, sungai, laut, sawah, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air yang berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau yang dikenal dengan istilah uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Sahabat murid, proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi ini dapat terjadi juga pada jaringan tumbuhan loh. Penguapan pada tumbuhan dikenal dengan istilah transpirasi. Pada proses transpirasi, akar tanaman menyerap air dari dalam tanah, kemudian didorong ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian, air hasil fotosintesis tersebut dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata atau mulut daun dalam bentuk uap air. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap siklus air yang ketiga, yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan proses pada saat es berubah menjadi uap air tanpa harus melalui fase cair terlebih dahulu. Loh kok bisa? Sumber utama pada proses sublimasi adalah es yang ada di kutub utara, selatan, dan pegunungan. Tahapan siklus air yang keempat adalah kondensasi. Setelah mengalami penguapan, air yang sudah berubah menjadi uap air tersebut akan berkumpul di atmosfer. Kemudian, setelah mencapai ketinggian tertentu, uap-uap air tersebut akan berubah menjadi butiran-butiran air atau es. Hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi pada atmosfer. Butiran-butiran air atau partikel-partikel air akan saling berdekatan, kemudian akan membentuk awan atau kabut. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan kondensasi. Tahap siklus air yang kelima adalah presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi suatu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun tersebut bisa berupa salju, hujan, kabut, dan embun. Apabila suhu pada permukaan atmosfer rendah atau mencapai 0 derajat Celcius, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, maka zat cair yang turun pada permukaan bumi berbentuk salju atau butiran-butiran es. Sebaliknya, jika suhu pada permukaan atmosfer di atas 0 derajat Celcius, maka bentuk zat cair yang turun berupa air atau hujan. Siklus air yang berikutnya adalah limpasan. Limpasan merupakan suatu proses air mengalir dari permukaan bumi
Air tersebut berpindah dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Nah, tahap siklus air yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi berbeda ya dengan limpasan. Infiltrasi merupakan suatu proses masuknya air ke dalam tanah. Air tersebut akan merembes dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang akan menjadi cadangan air. Bagaimana sahabat murid? Apa kalian sudah paham sampai di sini? Agar kalian lebih paham lagi, tonton lagi video ini ya anak-anak. Anak-anak hebat, kalian sudah mengetahui perjalanan siklus air yang ada di permukaan bumi. Saatnya kita refleksi. Gambarkan emotikon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Anak-anak hebat, tuliskan kesimpulan dari apa yang telah kalian pelajari hari ini. Lalu kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Kerjakan pula latihan yang telah diberikan. Sampai jumpa anak-anak hebat.